Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Kok kayaknya malam ini lebih sepi ini. Banyak yang sakit kah? Mungkin ya. Dingin. Kok bisa dingin, Pak? Oh, bisa hujan. Enggak, mungkin kehujanan atau masih terjebak hujan. Iya. Wallahu a'lam. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah seperti biasa nggih. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada Allah setelah keimanan Allah berkenan mengenalkan kita dengan ajaran Islam yang diperjuangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Pak ya, orang yang diberikan hidayah Islam kemudian dapat nikmat bisa ngaji Al-Quran, bisa ngaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini karunia Allah untuk kita. Setelah keimanan Allah berikan, Allah tambahkan. Maka jangan lupa nggih jamaah nggih, jangan lupa setelah kita sadar tentang karunia Allah ini, kita juga minta lagi kepada Allah agar istiqomah sampai akhir hayat dan agar Allah nanti memberikan kita bimbingan pula sampai kita dimasukkannya ke dalam surga. Demikian. Jadi kalau sudah sadar, oh alhamdulillah dikasih nikmat ini, jangan merasa cukup, nggih. Jangan sampai merasa cukup, berpuas diri, kemudian merasa aman, nanti pasti masuk surga. Jangan buru-buru seperti itu. Tapi justru dengan kesadaran kita, kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah dulu, saya nggak bakal seperti ini. Demikian pula, kita tidak akan bisa masuk surga Allah kalau Allah tidak menambahkan nikmatnya lagi. Makanya tadi Pak? Terus minta kepada Allah. Di antara kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita bisa belajar tentang keikhlasan yang merupakan pondasinya agama Islam. Ya. Kenikmatan di mana kita dihindarkan dari hal yang paling Rasulullah cemaskan terhadap umatnya, jatuh kepada kesyirikan. Makanya ini diantara anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, ternyata diantara hambanya yang dipilih itu kok kita jemaah. Maka lagi-lagi kita wajib berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Demikian. Kemudian kita juga jangan sampai lupa terima kasih kepada Rasulullah. Meskipun cuma bisa sedikit bersolawat kepada beliau. Ya, meskipun kita belum sepenuhnya tahu tentang ajaran beliau, kita tetap belajar pelan-pelan. Kita amalkan apa yang sudah bisa kita jalankan. Ya, demikian. Perlahan kita biasakan. Semoga kehidupan kita benar-benar terang dengan cahaya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan kembali lagi jamaah sebagaimana bumi ini nggak bisa terang tanpa matahari yang Allah ciptakan, maka hati kita ini akan terus gelap tanpa cahaya hidayah dari Allah Azza wa Jal, ya. Dan cahayanya Allah berupa hidayah ini yang pertama apa? Yang pertama adalah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Alhamdulillah Pak, kita kok semangat ngaji hadisnya Nabi. Kemudian apa lagi? Yang kedua, yang menjadi pokok penentu baik buruknya seseorang, ya, adalah hidayah taufik dari Allah. Dan dua-duanya harus kita cari, kita minta kepada Allah. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita kali ini berkaitan dengan cerita. Ya, tapi ceritanya sudah umum jamaah. Kalau misalkan saya suruh jenengan menceritakannya, insya Allah bisa. Cerita apa jamaah? Tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kita baca aja hadisnya langsung saja. Daripada saya nunjuk, coba Pak, jenengan ceritakan. Gantian yang pegang mic-nya nanti. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Abdurrahman, dari abahnya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dahulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau cerita. Apa cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Yunṭalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Dulu itu Pak, atau kalau Nabi cerita ke sahabat, dulu itu ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang berangkat menempuh sebuah perjalanan. Kemudian hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai tatkala mereka berada di perjalanan, mereka terpaksa untuk bermalam, beristirahat di dalam sebuah gua. Ada yang lain yang menyebutkan gara-gara hujan mereka harus mencari tempat berteduh, masuk ke dalam gua. Nah, fadakhalu, mereka pun memasukinya. Pernah masuk gua, Pak? Di sini tidak ada gua. Tidak ada ya, kalau di Jawa banyak. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Qadarullah, tiba-tiba Pak, terjadi longsor yang membuat batu besar di atas gunung jadi itu turun. Jatuhlah batu itu sehingga apa? Fasaddat alaihimul ghar. Gara-gara longsor batu besar itu, otomatis apa? Pintu gua pun tertutup. Wah, kira-kira kalau jenengan berada di posisi seperti itu kayak apa, Pak? Pasrah. Udah lemes gitu aja. Tapi sekarang alhamdulillah bisa telepon. Kalau dulu enggak ada jamaah, enggak bisa telepon, enggak bisa WA, ya. Alhamdulillah sekarang misalkan kondisi seperti itu apa? Misalkan HP-nya pun masih ada senternya. Kalau dulu gimana? Misalkan enggak ada udara masuk, ya. Pencahayaan enggak ada, gelap gulita. Wah, subhanallah. Ya, mungkin cemasnya sudah luar biasa. Pasrah. Macam apa?
nunggu malaikat maut datang saja. Ya, tapi ternyata mereka Masya Allah gak seperti orang-orang yang tadi. Bukan seperti orang-orang yang kalau kena musibah hanya mengandalkan dirinya, kemudian kalau sudah kepentok putus asa. Gak seperti itu. Karena ternyata mereka ini orang beriman ya. Jadi apa tadi? Ada batu besar yang jatuh kemudian menutup pintu gua. Nah, faqalu, mereka kompak mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kompak mereka sepakat mengatakan apa? Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang menutupi pintu gua ini kecuali kalau kalian ungkapkan kepada Allah, kalian berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan bertawassul menggunakan amal solih kalian. Jelas kira-kira jemaah? Mereka paham nih, Masya Allah. Di antara apa? Cara seseorang selamat dari kesulitan adalah apa? Mengadu kepada Allah sambil mengungkapkan kebaikan yang dia harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Wasilah agar Allah mengabulkan permohonannya. Ya, seperti itu. Kompak mereka bilang, iya, itu ya kalau kita ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, mulai kisah orang pertama. Faqala rajulun minhum. Salah seorang di antara mereka ada yang cerita, ngadu kepada Allah. Ya, didengar kawan-kawannya tentunya ini. Ya, ngadu kepada Allah ya dengan mengatakan, Allahumma innahu kana li abawani syaikhani kabiran. Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya saya dulu punya kedua orang tua yang sudah tua rentak. Berarti apa? Sangat lemah. Mungkin kalau sekarang umuran sudah 100 lebih mungkin gitu. Sampai nggak bisa apa-apa. Tua sekali mereka. Apa istimewanya? Kata beliau, wa kuntu la awbu'u qablahuma ahlan wala mala. Sedangkan aku ya Allah, aku tidak pernah mendahulukan urusan keluargaku sendiri atau urusan bisnis keuanganku daripada apa? Memberikan perahan susu kepada mereka. Jelas kira-kira jemaah? Jadi kalau sudah tiba saatnya beliau harus ngasih apa? Minum susu kepada kedua orang tuanya, ada urusan anak, urusan istri jadi nomor 2. Ada urusan bisnis nomor 3. Gitu ya. Senantiasa beliau dahulukan kedua orang tuanya. Ini yang luar biasa. Bahkan nampak jelas bahwasanya dia tidak mendahulukan dirinya. Karena apa? Karena dalam cerita beliau selanjutnya, fana abi talabus syajari yauma. Tapi ternyata qadarullah lagi suatu hari saya harus menghabiskan waktu yang lama supaya bisa apa? Dapat tanaman yang mungkin zaman dahulu atau sampai sekarang juga dipakai untuk pakan ternaknya. Ya. Jadi nyari pakan sampai jauh, sampai tidak pulang-pulang, kelamaan pulangnya, kemalaman. Falam aruh alaihima hatta nama. Aku pun tidak bisa mendatangi mereka berdua ya Allah sampai mereka pun tertidur lelap. Sudah tidur. Fahalabtu ghabuqahuma. Aku pun memerahkan susu untuk mereka. Tetap diperahkan. Fawajadtuhuma naimain. Ternyata waktu saya datang ke tempat mereka tidur, mereka sudah nyenyak. Mereka tidur lelap. Fakarihtu an uqidhahuma. Saya pun tidak suka kalau misalkan saya ganggu tidur mereka. Sudah nyenyak, ya.
Gak kepikiran untuk membangunkan mereka. Udah gitu aja. Ndak jamaah. Masya Allah. Ya. Wa karihtu an aghbuqa qablahuma ahlan aw mala. Dan sekali lagi beliau katakan kepada Allah, ya Allah, dan aku ini gak suka sekali lagi. Bahwasanya apa? Aku gak suka kalau misalkan aku dahulukan perahan susu ini kepada keluargaku sendiri, atau urusan hartaku misalkan mau dijual sebelum aku berikan kepada mereka. Gak pernah kepikiran yang lain kecuali apa? Mendahulukan hak orang tuanya dibandingkan dengan anak istrinya sendiri, ataupun diperjualbelikan dari hasil perahannya. Kemudian kata beliau, falabitu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajr. Aku pun menahan diriku, berdiam diri di sebelah mereka. Okay. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau tetap terus pegang wadah perahan susunya, dipegang terus, ditunggu. Ya, aku tunggu mereka terbangun dari tidurnya. Sampai pagi hari, sampai fajar menyingsing, aku tetap melakukan itu, nggak tidur berarti beliau, masya Allah. Ya, beliau terus pegang susunya. Kapan orang tuanya bangun, siap beliau langsung berikan, dibandingkan dengan keluarganya atau dirinya. Dan ini diantara akhlak itsar yang paling utama. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Masih ingat ceritanya ada tamu Rasul, kemudian Rasul nggak punya apa-apa untuk menjamu mereka. Kemudian tanya kepada sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Ada yang mau jamu, padahal apa? Dia nggak tahu di rumahnya. Pulang ke rumah, bawa tamu, tanya istrinya, kita punya apa di rumah? Kita punya tamunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Ya, kata istrinya apa? Kita tuh nggak punya apa-apa, Mas, kecuali makanan anak-anak. Ya, nggak punya apa-apa kecuali makanan anak-anak. Tapi apa? Ya sudah, gampangnya. Ya, nanti hidangkan untuk mereka. Kalau mereka makan, ya kita padamkan lampunya. Pura-pura lampunya rusak atau bagaimana, gitu kan? Kemudian kita bunyikan piring seakan-akan kita makan. Masya Allah, jawab. Itulah para sahabat. Sehingga Allah puji, Allah abadikan dalam Al-Quran. Meskipun mereka nggak makan, untuk tamu Rasul, ya mereka dahulukan. Ya, Allah katakan apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka dahulukan orang lain walaupun mereka dalam kondisi kesulitan. Ajib, luar biasa. Dan diantara yang paling utama dalam sikap seperti ini siapa, jemaah? Anak kepada orang tuanya. Karena orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari seorang manusia. Ya, demikian. Baik jemaah sekalian. Tapi bukan berarti setiap hari seperti itu sehingga anak istrinya jadi orang kelaparan kemudian dikasih ke orang lain terus, itu juga nggak benar jemaah. Ya, seperti itu. Bahkan apa? Di antara yang paling utama adalah infak bagi keluarga. Baik. Tapi ada kondisi tertentu misalkan yang sama-sama membutuhkan, tapi apa? Ternyata seseorang mampu mengalah demi membahagiakan hamba Allah yang lainnya. Pernah seperti itu nggih, insyaallah nggih. Oh, saya tuh kepikiran Ustadz, pengen beli mobil baru, pengen beli motor baru, pengen beli HP baru. Tapi kok kayaknya orang tua di kampung ini perlu uang misalkan. Ya, kayaknya tetangga ini kok dalam kondisi kesulitan. Akhirnya apa? Ya sudah, ambil dikit, nanti mungkin nabung lagi, bisa ditambah buat apa? Ya, dicicil lagi, nabung dikit-dikit, nanti nambah buat kendaraannya. Ya, bantu tetangganya misalkan. Masya Allah. Itu diantara wujud itsar, ya, dan beliau praktikkan kepada orang tuanya. Nah, jadi beliau apa? Gak meletakkan minuman tersebut sama sekali, menunggu di samping orang tuanya yang tertidur sampai mereka bangun, dan bangunnya di waktu fajar. Padahal udah capek itu jamaah. Capek nyari pakan, jalan kaki mungkin atau menaik kendaraannya sampai malam baru pulang, udah tidur itu. Keluarganya sudah pada tidur semua. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan anak-anaknya nangis. Ya, anak-anaknya nangis karena apa? Pengen minum, tapi beliau tetap tahan. Enggak, pokoknya orang tuaku dulu dibandingkan kalian. Demikian.
Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, beliau pun mengatakan kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fakhruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, apabila dahulu aku melakukan hal tersebut hanya benar-benar hanya mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Benar-benar hanya untuk apa? Bisa memandang wajah-Mu di surga nanti ya Allah. Maka apa? Maka tolong berikan kami jalan keluar dari batu besar ini. Demikian itu caranya jemaah. Contoh tawasul dengan amal soleh. Jadi kalau jenengan punya amal soleh yang tersembunyi, gak ada orang tahu amal soleh yang benar-benar ikhlas karena Allah, amal soleh yang besar, kemudian pian mengalami kondisi susah suatu hari nanti, maka apa? Bisa pian jadikan sebagai apa? Wasilah agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Akhirnya apa? Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja min. Terbuka jamaah, alhamdulillah, batunya terbuka. Tapi qadarullah belum cukup untuk bisa jadi jalan keluar mereka dari guanya. Yang kedua langsung ya. Qala al-akhar. Orang kedua cerita, Allahumma ya Allah, ini ngadu, curhat sama Allah. Apa yang beliau adukan? Tentang masalah percintaannya. Allahumma innahu kanat li banatu ammin kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, sesungguhnya aku dahulu memiliki seorang sepupu wanita yang merupakan wanita yang paling aku cintai. Masya Allah, ya, pernah jatuh cinta jemaah, tapi mungkin nggak pernah punya perasaan seperti ini, kecuali pada bininya sendiri sekarang. Masya Allah ya. Nah, jadi apa? Beliau ngadu kepada Allah, ya Allah, dulu aku pernah punya seorang sepupu wanita, anak pamanku, yang apa? Merupakan wanita yang paling aku cintai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintainya ya Allah dengan kecintaan yang terbesar yang dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Bah, cinta mati sudah tuh. Ya, mabuk cinta. Demikian. Ya, fa'aradtuha ala nafsiha. Aku pun benar-benar mengharapkan dirinya. Aku pun benar-benar menginginkan dirinya. Fantana'at minni. Ternyata dia nggak mau sama saya, nggak mau sama dia, ya, cinta ditolak. Alhamdulillah dukun nggak bertindak. Ya, ini cintanya ditolak jemaah. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai akhirnya terjadi masa paceklik dari masa-masa sulit yang Allah takdirkan ada di zaman tersebut. Fajaatni, ia pun datang kepadaku. Kenapa datang? Minta tolong. Karena si orang ini ya mungkin orang yang berkecukupan, tapi orang atau sepupunya tadi kekurangan. Datanglah wanita tersebut kepadanya minta pertolongan kepadanya. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Aku pun berikan kepadanya 120 dinar. Ya. Tapi ada syaratnya jemaah. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Syaratnya dia merelakan tubuhnya kepadaku. Demikian syaratnya. Namanya udah cinta mati, nggak dapat, nggak bisa dinikahi, pokoknya la haula wala quwata illa billah. Mungkin apa? Kepikiran asal nyicipi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi apa syaratnya? Aku mau kasih kamu 120 dinar. Syaratnya kamu biarkan aku leluasa terhadap dirimu. Relakan dirimu kepadaku. Fa'alat. Ia pun mengatakan silahkan. Ya. Alias apa? Terpaksa. Karena kondisi yang menyulitkan, ya, dia terpaksa untuk merelakan dirinya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai saat dimana aku mampu untuk menyentuhnya.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang berbeda disebutkan falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku telah berada di antara kedua kakinya. Dan ini subhanallah kondisi yang sudah puncak-puncaknya syahwat seorang laki-laki terhadap wanita, jemaah. Tapi masya Allah, dia tidak kehilangan ketakwaannya tatkala diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak hilang akal sehatnya, jemaah. Meskipun sempat mabuk cinta. Nah, apa tadi kata dia? Tatkala aku sudah mampu terhadapnya, aku sudah berada di antara kedua kakinya. Qalat, sepupuku mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, dan jangan pernah engkau mengenakan cincin kecuali dengan haknya. Paham nggih maksudnya nggih? Jangan pakai cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Jangan mendatangi seorang wanita kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fansaraftu anha, aku pun langsung meninggalkannya. Wahia ahabbun nasi ilai, padahal ya Allah, dia adalah orang yang paling aku cintai, ya Allah. Berani pian jamaah meninggalkan sesuatu yang paling pian cintai hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini diantara apa? Tanda keimanan tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah menjadi zat yang paling dia cintai dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada. Nah, wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, bukan hanya itu ya Allah, aku pun relakan uang yang telah aku berikan kepadanya. Uang emas itu, ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau memang benar aku saat itu benar-benar ikhlas mengharapkan bisa memandang wajahmu di surga, ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka tolong ya Allah berikan kami jalan keluar dari batu besar yang menutupi kami ini, ya Allah. Fanfarajatis sahratu syai'an la yastati'una al-khuruj min, memang Allah bukakan, tapi mereka belum mampu untuk keluar darinya. Berarti batunya benar-benar besar nih jamaah. Ya, bertiga gak mampu. Ini laki-laki semua, bertiga gak mampu geser, padahal sudah ada celahnya kan gitu. Besar sekali batunya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah orang ketiga. Waqala tsalits, orang ketiga bilang, Allahumma ya Allah, inni stajartu ujara. Dulu ya Allah, aku pernah menyewa beberapa orang yang memberikan jasanya. Ya, nyewa jasa. Misalkan pian nyewa tukang, ya, nyewa pegawai yang bisa mungkin garap lahan dan seterusnya. Beliau adukan itu kepada Allah. Ya Allah, dulu aku pernah menyewa beberapa orang, ya Allah. Wa a'taituhum ujurahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Aku pun memberikan kepada mereka semua gaji mereka, sudah aku berikan. Gak kayak sekarang gitu. Majikan gak mau memberikan gaji kepada yang dipekerjakannya. Bahkan subhanallah banyak yang kabur membawa harta yang mestinya diberikan kepada anak buahnya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah lapangkan rizki mereka semua ya jemaah, sehingga enggak sampai kepikiran melakukan hal-hal yang haram. Baik. Jadi apa tadi yang ketiga? Beliau pernah nyewa beberapa orang, kemudian beliau bayar semua kecuali satu orang. Kenapa demikian? Saat pemberian gaji beliau sudah hilang. Ya, tarakal ladzi lahu wa dhahab. Dia tinggalkan, mungkin ada urusan wallahu a'lam ya. Dia tiba-tiba enggak ada, sudah waktunya gajian malah dia menghilang, dia pergi, enggak kelihatan padahal belum ambil uangnya. Fatammartu ujratahu hatta kathurat minhu al-amwal. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengembangkan gajinya tersebut sampai masya Allah jadi banyak, ya.
jadi berkembang. Faja'ani ba'dahin. Kemudian dia tiba-tiba datang. Kebayang jemaah? Kebayang, antum masih punya duit yang mestinya hak orang. Kemudian apa? Antum kembangkan. Sekarang sudah jadi banyak luar biasa. Mungkin sudah jadi perusahaan. Bisa enggak kira-kira jenengan merelakan, Mas ini perusahaan pian? Sanggup kira-kira? Wah, subhanallah, mungkin sekarang udah diklaim miliknya saja, ya. La haula wala quwata illa billah. Itulah tanda lemahnya iman kita sekarang jamaah. Dan kita perlu dengan sosok-sosok seperti ini yang menjadi inspirasi kebaikan bagi orang-orang yang masih yakin terhadap kehidupan akhirat. Sehingga apa? Mereka masih terpikirkan untuk jadi orang yang baik kalau ada peluang untuk tetap jujur memberikan apa? Hak orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan punya perhitungan, tidak akan punya keraguan-raguan sama sekali dalam dirinya. Dia kembangkan hartanya tadi, gajinya tadi, dikembangkannya sampai banyak. Akhirnya apa? Orangnya tiba-tiba datang. Orangnya tiba-tiba datang setelah hartanya jadi banyak. Dan dia nggak tahu kalau dikembangkan, kan gitu. Faqal, si majikannya pun bilang, ya Abdullah, mohon maaf, ya. Si pegawainya pun datang. Terus bilang, ya Abdullah, addi ilayya ujrati. Bos, tolong gaji saya dikasih bos. Yang kemarin belum sempat saya ambil. Bahasa kita seperti itu ya. Kemudian apa? Ia pun menjawab, qultu, aku mengatakan, kullu ma tara min ibilin wa baqarin wa ghanamin wa raqiqin fahuwa lak. Apa yang beliau katakan? Semua yang pian lihat ini, mau unta, mau sapi, mau kambing, mau hamba sahaya yang ada di sini semua, ini adalah punyamu. Masya Allah. Ya, banyak apa dikit jemaah? Dikasih unta satu mau lah ya. Dikasih sapi mau, kasih kambing mau, apalagi hamba sahaya. Ya. Itu semua tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang beliau tahan. Ini hasil dari hartamu dahulu yang aku simpan, kemudian aku kembangkan supaya tidak sia-sia, ya, supaya bisa lebih baik. Kalau misalkan beliau juga mikir kan, kalau misalkan ini sudah diberikan kepada beliau, tentunya nggak bakal apa, dibiarkan, akan dimanfaatkan, gitu loh. Jadi mungkin dia berpikiran bahwasanya apa? Oh mungkin kawan ini ada kesulitan, ada hal mendesak yang harus membuat dia buru-buru pulang. Kemudian apa? Dia tinggalkan hartanya. Kalau nggak ada urusan penting, nggak bakal ditinggalkan. Kemudian dibiarkan begitu saja hartanya. Pasti sudah dimanfaatkan. Akhirnya apa? Masya Allah, ngertiin kawan jemaah. Akhirnya apa? Akhirnya dikembangkannya sampai sebegitu banyak. Uang jadinya apa? Jadinya unta, jadinya sapi, jadinya kambing, sampai hamba sahaya pun ada. Ya, sampai dia bilang apa? La tastahzi, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, bos, tolong jangan bercanda sama saya. Ya, jangan bercanda dengan saya. Saya serius, bos. Mau gaji yang kemarin aja, bos. Apa kata beliau? Qult la astahzi'u bik. Aneh enggak bercanda sama sekali ya. Ini beneran, serius. Ya. Demikian. Fa akhadahu kullah. Akhirnya apa? Diambil semuanya, jemaah. Diambil semuanya. Kalau misalkan jenengan gimana? Masih dongkol paling ya. Kok nggak ada terima kasihnya, ditinggal satu unta ke apa gitu kan? Ya udah. Ayo. Ini Masya Allah, sudah direlakannya semuanya, diambil semuanya, ya sudah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harapkan itu apa? Jadi pahala di sisi Allah, ketulusan menjaga amanah yang senantiasa Allah saksikan sampai ia datang, sampai ia tunaikan. Ya. Diambil semuanya, fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, digiringnya semua itu, ya, tidak ditinggalkan sepeser pun, sedikit pun nggak disisakan, borong semua. Ya. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, kalau memang aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, maka tolong ya Allah, ya, berikan kami jalan keluar dari kondisi yang menyulitkan ini. Fanfajaratis sakhratu fakharaju yamshun.
Akhirnya apa? Allah bukakan sehingga mereka bisa keluar sambil berjalan. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran dari hadis tadi. Ya, di antaranya apa? Kalau kita ingat tentang 3 orang, mereka safar, kita ingat tentang apa? Tentang makruhnya safar sendirian. Sudah waktunya azan jamaah. Ya udah, nanti kita singgung singkat-singkat aja insyaallah, oke, habis azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi ada keteladanan agar kita tidak bermudah-mudah safar sendirian. Makanya apa? Mereka bertiga rombongan, okay? Bertiga berombongan. Nah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah." Kalaulah sekiranya seseorang itu tahu tentang bahayanya jalan sendirian, ya, ma'alamu, apa yang aku tahu, masa rakibun bilailin wahdah. Tidak akan ada pengendara yang akan berani untuk jalan sendirian di malam harinya. Dan hadis ini jamaah, okay, kata para ulama, adalah arahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disinggung Al-Hafidh atau Al-Imam At-Tabari apa jemaah? Buat siapa? Buat orang yang dalam dirinya terdapat kelemahan. Kelemahan mental atau kelemahan dalam fisiknya. Maksudnya mental gimana jemaah? Mentalnya kalau misalkan gampang goyah, jalan sendirian jauh dari bini. Wah, ada yang remang-remang dikit aja pengen mampir. Bahaya. Ya, itu diantaranya. Atau pikiran-pikiran buruk yang lainnya. Demikian pula disinggung oleh ulama yang lainnya, kalau dia fisiknya lemah, jelas misalkan dalam kondisi sakit, kalau dia jalan sendirian gak ada yang nolongin, kalau misalkan dia dalam bahaya, sakitnya kambuhkah, ya, atau dihadapkan dengan bahaya-bahaya yang lainnya. Tapi kalau misalkan kondisinya di jalan yang ramai dilewati orang, okay, ramai banyak orang, tidak seperti perjalanan dahulu, okay, nggak ada aspalnya, nggak ada jalur mungkin yang dilewati bersama-sama selalu ramai dalam setiap saatnya. Maka kalau yang dimaksudkan
adalah jalan yang seperti ini, seperti jalan-jalan kita sekarang ini, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih, tidak berlaku hukum yang sama. Ya, itu. Jadi kalau misalkan memang alhamdulillah masyarakat ramai, ya, orang berjalan di sana tetap ada, masya Allah 24 jam nggak ada matinya, maka tidak terkena hukum makruhnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di dalam hadis disebutkan, ya, bermalam di gua, atau bernaung karena terpaksa. Kira-kira kalau misalkan pian, Pak, ya, seorangan, sendirian, kemudian terpaksa misalkan karena qadarullah terjadi sesuatu, misalkan naudzubillah, gini contoh saja, lagi berangkat jauh dari keluarga, kemudian motornya mogok, nggak ada orang, ya, kalau jalan kejauhan, sinyal nggak dapat, atau qadarullah juga jatuh, HP-nya rusak misalkan, terpaksa menginap di gubuk yang terbengkalai, ya, di gua yang nggak ada yang nempati. Kadang dalam hati ini timbul rasa takut. Takut apa jemaah biasanya? Ayo, takut apa ayo? Ada takut yang terpuji, takut yang normal, mohon maaf. Takut yang normal. Contohnya takut apa? Oh, takut ada ular di situ. Normal. Takut ada kalajengking di situ. Karena memang tempat terbengkalai. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kalau misalkan khawatir ada jin yang yang mengganggu di sana, ya. Tapi ingat jamaah, takut yang normal, bukan takut yang diiringi keyakinan-keyakinan. Misalkan keyakinan Oh, jin itu punya kekuasaan, kemampuan sebagaimana Allah yang bisa memberikan mudarat dan manfaat dengan sendirinya. Paham? Nggak boleh ada keyakinan seperti itu. Karena seorang yang muslim, dia akan berlindung kepada Allah, dan Allah pelindungnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Wallahu waliyul muttaqin. Allah adalah wali pelindung bagi orang-orang bertakwa. Ya. Wa huwa yatawallas salihin. Dan dia Allah lah yang menjamin orang-orang yang soleh. Makanya diajarkan Nabi, kalau misalkan antum singgah, terpaksa tinggal di suatu tempat, berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari setiap makhluknya yang tercela, ya, yang buruk. Demikian, berlindung kepada Allah sebisanya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Jadi ada rasa takut yang normal, tapi ada rasa takut yang menjadi kesyirikan jamaah. Kalau diiringi dengan keyakinan seperti tadi, setan itu bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Apalagi kalau memang malah justru dia pakai sesuatu atau mengagungkan setan. Sebagaimana kita tahu di zaman kita ini kadang seperti yang disebutkan Imam Ibnu Katsir. Kita coba, ya, nukilkan tafsir yang beliau sebutkan tentang firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin, akhirnya jin tambah sombong. Ya, bagaimana kisahnya dulu? Dulu kami melihat sebagian orang, mohon maaf. Karena kalau langsung bahasa terjemahannya kadang terlewat. Ya, kunna nara anna lana fadlan 'ala al-ins. Sampai setan itu kepikiran mereka punya keunggulan dibandingkan manusia. Itu maksudnya tambah sombong, tambah tinggi hati dibandingkan orang yang mestinya manusia ini lebih mulia daripada mereka. Ya, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan jemaah. Ya. Demikian. Tapi ternyata di antara manusia ada yang punya keyakinan macam-macam, yang keyakinannya salah, mereka malah minta perlindungan kepada setan. Biasanya kalau ada yang lewat mana? Lewat jembatan fulan, lewat daerah yang dianggap angker, bilang Mbah, permisi Mbah. Ya, Mbah, minta perlindungan dari ini Mbah, dari gangguannya supaya nggak diganggu, Mbah. Subhanallah. Ya, jangan minta perlindungan kepada mereka, tapi mintalah perlindungan kepada Allah, Tuhanmu, Tuhan mereka juga. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir cerita atau mengatakan bahwasanya setan bisa sampai berpikiran sombong demikian,
Karena apa? Manusia minta tolong kepada mereka. Makanya kata beliau, idza nazalu wadiyan aw makanan muhisha, apabila mereka dulu mereka singgah di sebuah lembah atau tempat yang angker. Nah, ini muhish, menakutkan kayak kita sekarang. Minal barari wa ghairihima, kama kana adatul Arab sebagai fi jahiliyatihima. Mereka apa? Berlindung kepada setan-setan tersebut sebagaimana adat kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, jemaah. Jadi itu adalah kebiasaan di zaman jahiliyah. Jangan kita pelihara. Ya'uduna bi'azimi dzalikal makan minal jan. Mereka berlindung kepada yang diagungkan di tempat tersebut dari gangguan jin. Ayyusibahum bisyai'in yasu'uhum. Supaya apa? Mereka melindunginya dari apa? Dari sesuatu yang buruk yang bisa menimpanya. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang ngerasa takut masuk atau mendatangi suatu tempat yang angker, tempat terbengkalai, itu pada dasarnya apa? Ada yang normal, ada yang menyimpang. Yang normal seperti tadi, istilahnya khaufan jibiliyan, rasa takut tabiat manusia. Kayak tadi, takut kalau misalkan banyak kalajengking di sini, takut ada ular di sini, bahkan apa? Takut misalkan ada jin yang mengganggu. Tapi ketakutan itu membuat seorang mukmin minta tolong kepada Allah, bukan membuat dia minta tolong kepada makhluk yang ada di situ. Demikian, minta tolongnya pada siapa? Pada Allah, bukan pada jin yang ada di situ. Nah, demikian ikhwah sekalian, itu singkat saja. Dalam masalah akidah insyaallah dibahas juga. Baik, ikhwah sekalian, dan ingat juga, kalau misalkan sebagian orang ditimpa musibah atau dalam kondisi kayak tadi, biasanya ngomongnya, wah ini hari sial aneh. Kebayang, lagi safar, kemudian terjebak dalam runtuh batu di atasnya. Waduh, ini hari sial, jangan-jangan. Jangan sampai seseorang yang beriman berpikiran demikian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, "Yu'dzini benu Adam yasubud dahar." Anak Adam itu menyakitiku, menyinggung Allah. Allah tersinggung gara-gara apa? Mereka mencela, menghina masa, menghina waktu. Jadi nggak ada waktu sial, hari sial itu nggak ada dalam kamusnya orang beriman, jamaah. Yang dia katakan apa? Ini sudah takdir Allah. Allah sudah menakdirkan demikian, pasti ini yang terbaik dari Allah. Tinggal dia cari solusinya, minta tolong kepada Allah. Padahal apa? Wa anad dahru kulluh. Aku adalah masa seluruhnya. Maksudnya apa? Sebagaimana Allah berfirman, uqallibul laila wan nahar. Malam siang selalu Allah edarkan. Enggak ada yang salah dengan hari-hari tersebut. Memang ada masa ujian, ada masa kenikmatan. Tapi jangan sampai kalau ada masa ujian kemudian kita bilang, oh ini hari sial. Enggak boleh jamaah. Enggak boleh. Haram itu Baik jamaah sekalian. Kemudian apa di antara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa apa yang bisa kita baca kalau misalkan kita dihimpit kesulitan yang luar biasa kayak tadi? Kebayang jamaah, gelap gulita, gak ada yang nolong, kecuali hanya Allah saja. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling mudah Allah, jamaah. Rasulullah mengajarkan lafaz la ilaha illallah al-azim al-halim. Gimana tadi jemaah? La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah. Lanjut lagi La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Gampang kan? Gampang jemaah. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah kalau seseorang ditimpa kesulitan. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawat wal ard wa rabbul arshil azim. Demikian. Atau seperti kondisinya siapa? Dhunnun. Nabi siapa yang ditelan oleh paus? Nabi Yunus. Kan tahu nggih jamaah, beliau bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga bisa jemaah.
Itu juga bisa. Berarti apa tuh jemaah? Doa yang beliau sebutkan adalah doa yang berisi tauhid. Wasilah paling ampuh untuk minta tolong pada Allah adalah dengan tauhid. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, aku kotor. Ya, inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini termasuk dari hamba yang penuh dengan kezaliman. Ya. Akhirnya apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah sebutkan, kami perkenankan doanya dan kami selamatkan dia dari kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman. Berarti apa? Kalau orang beriman hendak selamat, nih bacaannya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau seperti tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam kondisi sulit, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, wa rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Gampang jemaah. Ya, gampang kan ya? Gampang, alhamdulillah, serba mudah. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian ada pelajaran juga, jangan sampai kita gampang putus asa dari rahmat Allah meskipun banyak dosa. Ya. Seperti halnya yang disebutkan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya tatkala beliau nyinggung surat Ar-Rum ayat 36. Kata beliau apa? Tentang apa? Orang-orang yang kalau kena musibah mereka putus asa, ya. Kalau mereka kena musibah, apa firman Allah? Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Mereka sadar ya, Pak. Kalau mereka misalkan ditimpa musibah sebab keburukan yang tangan mereka lakukan sendiri. Jadi sebab musibah datang itu akibat dosa sendiri sebenarnya. Ya, idahum yaqnatun. Ternyata mereka langsung putus asa. Jangan kayak gitu jamaah. Jadi meskipun kita banyak dosa, Allah itu maha luas ampunannya. Allah akan terus menerima doa hambanya. Jadi jangan sampai tertipu dengan tipuan setan yang membuat kita apa? Putus asa, nggak mau lagi ngerasa kotor, nggak mau berdoa lagi pada Allah. Ya, akhirnya digelincirkan kepada kesyirikan. Ya, padahal Allah senantiasa memerintahkan kita untuk terus mohon kepadanya. Makanya Al-Imam Al-Baghawi bilang apa? Ya'asuna min rahmatillah. Mereka langsung putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah dan seterusnya. Wa hadza khilafu wasfil mu'min, dan ini sangat bertentangan dengan sifat orang beriman. Berarti orang beriman itu senantiasa optimis terhadap Allah, enggak putus asa dari rahmat Allah. Ya, fa innahu yashkurullaha 'inda ni'mah. Karena sesungguhnya orang beriman itu bersyukur kepada Allah kalau dapat nikmat, wa yarju rabbahu 'inda syiddah, dan setiap kali dapat kesulitan dia akan senantiasa berharap kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya orang beriman jamaah. Ya, kalaupun salah segala kembali kepada Allah. Jangan sampai tertipu dengan kesalahannya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Sebenarnya masih banyak nih faedah-faedah yang lainnya tentunya ya, tapi mungkin ya kita cukupkan terlebih dahulu ya. Di antaranya apa tadi? Bakti kepada orang tua, terlebih lagi kalau misalkan sudah tua renta itu lebih utama. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, ya, bangkrutlah seseorang, bangkrut sampai 3 kali Rasulullah katakan. Siapa kata para sahabat? Adalah mereka yang mendapati orang tuanya saat sudah tua renta, tapi tidak membuat dirinya masuk ke dalam surga. Jelas jangan? Dia masih bugar. Orang tuanya sudah tua, tapi ternyata tidak membuat dia bisa masuk surga sebab dia memanfaatkan pintu surga dengan berbakti kepada mereka. Diacuhkannya, diabaikannya orang tuanya, nggak memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa peluang untuk bisa berbakti kepada mereka. Demikian, ya. Mungkin sampai situ dulu, nih. Mohon maaf. Kayaknya ada yang pengen pulang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.